Di part sebelumnya Qin Yu dan adiknya mereka berbicara tentang spesies mutasi, zombie, spesies bermutasi, penyakit kiamat, tidak ada yang lebih buruk dari itu, spesies asing akan menjadi salah satunya, beberapa kekuatan tak dikenal dari luar menciptakan keretakan di dunia ini, yang sudah dipenuhi dengan kekacauan dan kekacauan setelah kiamat dimulai, dengan keretakan ruang terbuka. Para penyerbu masuk ke dunia kita satu demi satu. Penjajah ini adalah spesies alien, keretakan ruang membawa banyak jenis monster, walaupun mereka berbeda dalam banyak bentuk dan ras, mereka memiliki sifat yang sama. Mereka menganggap manusia sebagai musuh dan tidak menginginkan apapun kecuali membunuh mereka. Mengapa mereka muncul, bagaimana mereka terkait dengan kiamat, kita tidak memiliki petunjuk tetari. Ketika mereka muncul, mereka menargetkan kota-kota kita dan kita tidak akan bertahan lama melawan mereka, terang Qin Yu. Dengan serius, serangga ini menakutkan, respon Xiao Yu, serangga-serangga asing ini, begitu mereka memiliki sarang, akan berlipat ganda dengan sangat baik, mereka akan menyerang dan menghancurkan kota atau desa sejauh bermil-mil. Mereka seperti belalang, mereka hanya meninggalkan tulang, kematian dan kesedihan dimanapun mereka berada, waktu tidak menunggu siapapun. Mulai besok dan seterusnya, aku harus menjadi lebih kuat lebih serat. Ujar Qin Yu dengan yakin, kakak. Aku ingin ikut denganmu. Saatnya bagimu belajar bagaimana beradaptasi untuk hidup di dalam kiamat. Jawab Qin Yu. 2 hari kemudian, terlihat Qin Yu yang berhasil membakar zombie. Xiao Yu bersorak sangat menggagum kan. Qin Yu berkata para zombie menjadi lebih kuat, mereka membelah zombie, dan mendapatkan kristal. Qin Yu berkata ini salah satu yang berkualitas tinggi, kristal itu langsung diduplikat, dan diberikan ke Xiao Yu. Xiao Yu langsung menelannya. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Qin Yu. Ya, aku merasakannya. Apa yang kau rasakan? Katakan padaku, ujar Qin Yu. Xiao Yu berpose sambil berkata aku merasa bisa mengalahkan seekor banteng hanya dengan satu pukulan. Sebagai manusia bermutasi, kemampuan dan reaksi fisikmu lebih cepat daripada orang normal. Melanjutkan perasaan itu, kamu harus membentuk kemampuan spesial secepatnya. Sedang di sisi Xiao Yu dia sedang berimajinasi, aku merasa sangat tinggi, seperti aku telah mencapai puncak kemanusiaan. Xiao Yu menyadari sesuatu. Jika begitu, maka kupikir ada sesuatu yang terbentuk dalam diriku, jenisnya belum jelas. Aku punya perasaan kalau, aku bisa memperkuat sesuatu. Qin Yu menebak bisa jadi itu. Pengerasan. Apa itu TANAY Xiao Yu, sedangkan Qin Yu dia mengambil batang bata, jika itu PENNGUATAN, maka ini hebat. Sambil Qin Yu memberikan bata, gunakan KEMAMPUANMU pada ini, kuatkan ini. Xiao Yu pun menggunakan kekuatan, selesai, ambil ini. Ujar Xiao Yu memberikan bata, Qin Yu mencoba menghancurkan bata yang belum dikuatkan oleh Xiao Yu. Itu mudah dihancur, kakak, kamu bisa melakukannya. Kata Xiao Yu. Qin Yu mencoba menghancurkan bata yang sudah diperkuat. Sial, sedikit keras, ujar Qin Yu. Bata itu bisa hancur. Wow, berhasil. Sorak Xiao Yu, tidak buruk, kemampuan penguatan. Xiao Yu dengan ini kau bisa dikategorikan sebagai manusia evolusi di level yang lebih tinggi, sungguh, aku sekuat itu. Tanyanya sambil tersenyum bahagia, terapkan kemampuan PENGUATANMU padaku untuk mengujinya. Kata Qin Yu. Xiao Yu mencoba menggunakan ke kakaknya dan itu berhasil. Qin Yu langsung mencoba menggunakan kekuatan yang sudah diperkuat, dia berlari dan memukul dinding bom. Itu pun langsung hancur, puji Xiao Yu, kakak, kau lebih kuat sekarang, Xiaoyu, kemampuan PENGUATANMU sekuat itu. Ujar Qin Yu tidak menyangka, ke depannya, bisakah aku pergi berburu dengan kakak? Tanya Xiao Yu, tentu,
mulai besok dan seterusnya, aku akan mengajarimu teknik bertarung, jawab Qin Yu. Kau lihat zombie itu. Pergi dan kalahkan dia. Qin Yu menyuruh adiknya. Sebelum itu pertama gunakan KEMAMPUANMU untuk memperkuat diri dan senjatamu. Qin Yu memberikan pipa besi, lalu perlahan melangkah dari belakang dan seranglah. Qin Yu berkata lagi, aku akan melihatmu dari belakang, jadi jangan gugup. Xiao Yu berjalan ke belakang zombie, jangan gugup. Jangan gugup, ujar Xiao Yu. Di saat sedikit lagi zombie itu terkena pukul, zombie itu berbalik, Xiao Yu langsung pucat. Xiao Yu memukulnya sekali tapi zombie itu masih bangkit. Xiao Yu mencoba memukul kembali. BAAM, hei, sudah, cukup. Kata Qin Yu menghentikan adiknya yang terus memukul zombie. Hau, aku menang, kata Xiao sambil menghapus keringat. Meski kau tegang, kekuatan dan TEKNIKMU dieksekusi dengan baik. Secara keseluruhan tidak buruk, ujar Qin Yu. Jika kau memukulinya lagi, mungkin aku tidak akan bisa mendapatkan material evolusi darinya. Ujar Qin Yu. Qin Yu berkata keberuntungan kita tidak buruk. Ini dia. Xiao Yu, gunakan kemampuan PENGUATANMU untuk menguatkannya sementara aku akan menggunakan duplikasi untuk mengkloning materi evolusi, kata Qin Yu sambil memberikan ke Xiao Yu. Kita akan punya jumlah total 4 materi evolusi, ujarnya. Wow, kakak, MATEMATIKAMU sangat bagus. Puji Xiao Yu. HIPOTESISKU benar, meski dengan satu duplikasi, efek penguatan tetap hampir 2 kali lebih kuat. Ini luar biasa, Xiao Yu berkata, kakak. Alphaku merasa jika aku terus memakannya, aku mungkin membangkitkan kekuatan baru. Ah, sungguh, tanya Qin Yu. Xiao Yu tidak takut dengan hujan darah, juga memiliki keinginan aneh terhadap materi evolusi. Ujar Qin Yu, aku tidak tahu apakah ini baik atau tidak. Bagi AIMANA Xiao Yu akan berkembang di masa depan. Gumam Qin Yu, mereka berdua mendengar suara tembakan. Mari lihat, Xiao Yu mendekatlah di belakangku dan temukan tempat sebagai perlindungan dan bersiap sembunyi kapanpun. Ujar Qin Yu bergumam, jika mereka penjahat, aku akan menghancurkannya dan mengambil persediaannya. Terlihat suara tembakan itu berasal dari para tentara yang terkepung oleh para zombie, pemimpin pasukan. Mari kita paksa membuka jalan untuk mundur. Gerombolan zombie ini tidak bisa ditangani hanya dengan beberapa tembakan. Kata salah satu pasukan, Xiao Zhang, tidakkah kamu mengerti? Petinggi tidak menyukai pemimpin pasukan kita, itu sebabnya kita dikirim untuk mengembalikan Jenderal Li. Kita akan berada di tangan yang baik jika misi ini tercapai, tetapi jika kita gagal, akan ada hukuman. Respon temannya, Xiao Zhang menjawab, hukuman lebih baik daripada KHILANGAN, nyawaku di sini jadi mangsa zombie. Aku mulai kehabisan peluru. Salah satu tentara juga membenarkan perkataan teman-temannya, ya pemimpin pasukan, bahkan jika kita mengalahkan gerombolan zombie ini, masih akan ada banyak lagi yang akan datang. Misi ini sangat mustahil, bakat Anda luar biasa, namun Anda ditahan oleh skema licik seseorang. Jika Anda bertanya kepada saya, lebih baik bagi kita untuk mencari sendiri atau menemukan tempat lain yang dapat diandalkan untuk kembali. Pemimpin merespon, mereka semua saudaraku, apakah kau pikir aku belum mempertimbangkan ini sebelumnya? Tapi sekarang untuk kita berempat, lihat di sana. Ada seseorang, ujar tentara, dan terlihat Qin Yu dan Xiao Yu yang ada di atas batu. Ada yang selamat. Para zombie itu melihat Qin Yu, mereka langsung berlari ke arah Qin Yu. Qin Yu bertanya-tanya, mengapa gerombolan zombie tiba-tiba menyerang kita? Apakah kekuatan kita menarik mereka? Salah satu pasukan berteriak, pemimpin regu, mari mundur sementara mereka mengganggu zombie. Pemimpin pasukan langsung menentang NYABAJINGAN. Kau punya nyali untuk MENGUCAPKAN, kata-kata seperti itu dan masih menyebut dirimu seorang prajurit. Dengarkan baik-baik, keluarkan semuanya dan jangan sisakan peluru, kita harus menyelamatkan kedua warga sipil itu. Xiao Yu, kuatkan tubuhku, kau tetap di sini dan jangan berkeliaran, lindungi dirimu dengan baik. Aku akan menangani zombie ini. Pipa yang di PENGANG Qin Yu dipenuhi api. Xiao Yu berkata, kakak, berhati-hatilah, sedangkan para tentara terdiam melihat Qin Yu. Boom! Timbul ledakan. Apakah ini sang legendaris Master MURIM? Tanya para tentara.
Tapi bahkan Master MURIM tidak sekuat ini, dia bisa menghabisi begitu banyak zombie dalam hitungan detik. Semua zombie dikalahkan dengan sekejap mata oleh Qin Yu. Qin Yu dan Xiao Yu mendekati para tentara. Tentara itu mengenalkan dirinya. Halo. Kami adalah tim pencari dan penyelamatan. Aku pemimpin pasukan, Lin Feng. Lin Feng. Tanya Qin Yu. Lin Feng bertanya, kau. Apa kau Master MURIM? Bahaya yang kami alami saat ini, terima kasih banyak telah membantu kami. Sedikit penjelasan keterampilan mereka berada di luar kemampuan manusia normal. Mereka dapat mengembangkan diri mereka lebih jauh dari kita manusia. Kegigihan mereka juga tidak manusiawi. Mereka bahkan bukan manusia evolusi dan mereka masih bisa bertarung setara melawan zombie. Di antara mereka yang memiliki keterampilan mengagumkan bahkan untuk manusia evolusi, ini membantu mereka untuk mengkompensasi kekurangan bentuk manusia mereka. Sayang sekali saya bukan Master MURIM, jawab Qin Yu. Lin Feng mengajak Qin Yu bergabung. GSAUDARA, keterampilan Anda tidak buruk. Bagaimana kalau bergabung dengan kami di ketentaraan? Anda bisa menjadi terkenal di masa depan. Qin Yu menolak, saya bukan orang yang bisa menjaga disiplin dan menegakkan peraturan. Mari lupakan tentara, tapi terima kasih atas niat baik Anda, ujar Qin Yu. Sangat disayangkan, karena Anda tidak mau. Lalu mari berpisah di sini. Di masa depan jika Anda membutuhkan bantuan, saya Lin Feng akan siap melayani Anda. Lin Feng dan para tentara langsung pergi. Kakak, kamu menghabisi semua korban sebelumnya yang kita temui. Kenapa kamu begitu menghormati Lin Feng ini? Tanya Xiao Yu. Aku mengenalinya, jawab singkat Qin Yu. Sedikit flashback ke masa lalu Qin Yu. Qin Yu bertanya pada orang di sampingnya mengapa ada patung yang didirikan di tempat seperti itu. Temannya itu merespon, ini adalah patung Lin Feng. Di zaman kegelapan CAMELOT, ada pengguna berevolusi peringkat S. Mereka memiliki kekuatan super namun masih berjuang untuk yang lemah. Dia mati dalam pertempuran di hutan hitam yang tercemar dan menjadi pahlawan yang dihormati oleh orang lain. Oh, aku ingat. Ketika senior menyebutkannya, mereka selalu berbicara dengan nada HORMA. Temannya Qin Yu berkata HAIZ. Ketakutanku terhadap hutan hitam yang TRECEMAR lebih dari PENGHORMATANKU terhadap Lin Feng. Ah, tapi kuharap bencana semacam itu tidak akan pernah terjadi lagi. Xiao Yu bertanya, kakak, bagaimana kau mengenalnya? Oh, tidak ada. Seorang teman lama menyebutkannya. Jangan khawatirkan hal itu. Qin Yu mengingat hutan hitam yang tercemar. Bencana alam akan terjadi dalam waktu sekitar 10 tahun, Lin Feng, nikmati hidupmu selagi bisa. Terlihat ada ANYING mutasi yang sedang mukbang zombie. Jangan bersuara, ini pasti monster mutasi di level yang lebih tinggi, serahkan padaku untuk MINYELESAIKANNYA. Sedangkan ANYING mutasi sibuk makan, Qin Yu melompat dan melayankan serangan. Tapi sayangnya gak mengenai ANYING mutasi itu. Kakak, lemparkan saja. Ide bagus, kita punya pemikiran yang sama. 1-to-1 kill plus defeat. Qin Yu melempar menggunakan pipa besi, kaki kanan kesakitan karena di lock out. Di saat pipa besi yang dilempar mengenai sesuatu dan boom, zombie itu langsung gosong. Apa sudah mati? Tanya Xiao Yu. Binatang mutasi seperti ini pasti punya bahan evolusi, kakak. Jika keahlianmu adalah inferno, lalu mengapa aku tidak pernah melihatmu memuntahkan atau melemparkan bola api? Tanya Xiao Yu. Qin Yu merespon, itu bisa dilakukan. Hanya saja aku lebih mahir dalam menanamkan kekuatan inferno ke dalam senjata daripada menghembuskan api dan melemparkan bola api. Sambil memeriksa tubuh zombie, meskipun aku mengorbankan keselamatan jarak selama pertarungan, aku masih lebih suka gaya pertempuran ini karena memungkinkan aku untuk meningkatkan kekuatanku. Terlihat muka Xiao Yu bahagia,
Jadi, kakak adalah penyihir jarak dekat, keberuntungan kita tidak buruk, ada dua bahan evolusi di dalam anjing ini. Satu miliknya sendiri, satu lagi milik mangsanya, ujar Qin Yu. Xiao Yu bertanya iya. Apakah ada satu lagi di sini? Xiao Yu kebingungan, jadi hanya cincin tua. Xiao Yu teriak sambil mau melempar cincin itu, lagi pula ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan makanan. Xiao Yu, Qin Yu menghentikan adiknya, tunggu. Cincin itu, mungkinkah harta karun dari dimensi? Gunakan cincinnya dan coba, ujar Qin Yu. Seperti ini, jawab Xiao Yu. Tiba-tiba cincinnya bersinar, dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Aura biru keluar dari cincin. Apa ini? Qin Yu menjelaskan ini adalah kehebatan celah dimensional. Mereka mampu menghasilkan berbagai jenis item unsur dan melepaskan berbagai jenis kemampuan. Sepertinya kemampuan cincin itu adalah inferno, sama seperti milikku. Apa rencana? Apa celah dimensi itu? Qin Yu menjelaskan, setelah kiamat terjadi, banyak dari retakan dimensi spasial ini muncul di seluruh bumi. Mereka berbeda dari retakan dimensi normal, meskipun portal dimensi spasial ini penuh dengan bahaya. Selama kau melewati cobaan, kau dapat menerima berbagai hadiah dan manfaat. Ada banyak jenis hadiah. Beberapa orang menerima harta spasial dengan kemampuan, sementara beberapa dibangunkan dengan teknik khusus dan kemampuan yang kuat. Manusia dapat melawan musuh yang kuat selama era kiamat, bagian yang disebabkan oleh retakan dimensi spasial, terang Qin Yu. Xiao Yu hanya bisa terkagum-kagum. Wow. Kakak, kamu sangat keren, kau tahu semua. Qin Yu melanjutkan penjelasan, anjing bermutasi ini, untuk dapat menelan harta di perutnya adalah indikator bahwa ada kemungkinan bahwa pintu masuk ke dimensi spasial dekat, itu berhasil keluar hidup-hidup, yang berarti bahwa dimensi spasial tidak terlalu berbahaya. Pintu masuk ke dimensi spasial tidak stabil. Aku tidak tahu kapan itu akan pindah atau bahkan kita akan dapat menemukannya. Qin Yu meminta tolong. Xiao Yu, tolong kuatkan cincinnya dan aku akan mereplikasinya, kata Qin Yu. Oke kak, jawab Xiao Yu. Qin Yu melihat cincin, barang ini tidak sebagus itu, tidak heran anjing yang bermutasi bisa membawanya keluar, ujar Qin Yu. Mereka telah kembali ke rumah. Kakak, kita punya panen yang bagus hari ini, ujar Xiao Yu. Qin Yu berkata, fisikmu 5 kali lipat dari orang normal, sedangkan bagiku, aku sekitar 8 kali. Dengan kemampuan PENGUATANMU, aku akan 16 kali lebih kuat dari manusia normal. 16 kali tentang apa ini? Begini, kita dianggap kuat tak terbayangkan dari sudut pandang orang normal dibandingkan dengan zombie dan spesies bermutasi. Wow, kita sangat OP, kata Xiao Yu. Qin Yu masih melanjutkan perkataannya, kita belum menemukan celah dimensi, jika kita menemukannya, kita akan menjadi lebih kuat, ujar Qin Yu. Mereka berdua pun beristirahat. Tiba-tiba Qin Yu merasakan sesuatu, dia terbangun. Kakak, ini sudah larut, ujar Xiao Yu ikut terbangun. Qin Yu menyuruh diam. Jangan bersuara, ada sesuatu di luar. Qin Yu mengambil senjata dan bersiap untuk membuka pintu. Setelah pintu dibuka terlihat seperti kelabang mutasi. Kelabang itu langsung menyerang. Qin Yu masih bisa menahannya. Xiao Yu mendekati kakaknya. Qin Yu memperingati Xiao Yu, hati-hati, ada musuh di sini, pergi dari sini, teriak Qin Yu sambil masih menahan kelabang. Xiao Yu tidak mendengarkan kakaknya, dia langsung berlari ke arah kakaknya sambil berkata, kakak, aku belum meningkatkanmu. Di saat Xiao Yu keluar, lipan itu telah dikalahkan. Qin Yu kelelahan. Tanpa PENGUATANMU, ini sedikit melelahkan. Xiao Yu langsung menguatkan kakaknya. Serangga jenis apa ini? Sangat menjijikkan, tanya Xiao Yu. Kelabang logam, sudahkah serangga ini mengalahkan tentara dan berjalan ke sini? Tanya Qin Yu. Di pikirannya itu tidak benar.
Kekuatan spesies serangga seharusnya tidak sekuat itu, kelabang ini harus menggali jalan ke sini dari bawah ujarnya. Xiao Yu bertanya kakak, ada apa dengan serangga ini? Kau terlihat khawatir ujarnya. Qin Yu tidak menjawabnya dan tiba-tiba ada serangan di belakang mereka merunduk teriak Qin Yu. Mereka menoleh ke arah belakang terlihat binatang mutasi lainnya. Ini buruk, tim serangga pemulung makanan. Itu sangat cepat, ujar Qin Yu. Qin Yu mendorong adiknya ke samping, sedangkan dia menghindari dengan cara melompat ke belakang. Boom, Qin Yu berpijak di atap rumah dan langsung mendorong tubuhnya untuk turun. Tertusuklah serangga mutasi itu. Xiao Yu, kau harus tetap waspada, mungkin monsternya lebih dari 2. Ujar Qin Yu sambil mencabut pipa besinya. Qin Yu berkata kau harus. Sebelum selesai berkata, sangat tiba-tiba ada serangan yang menyerang Qin Yu. Kakak! Teriak Xiao Yu khawatir. Qin Yu menggunakan pelindung untuk menahan serangan tadi. Untunglah, aku berhasil menghindari sinar mematikan ini. Tidak akan lucu jika aku sampai terkena. Ujarnya, ini. Terlihat yang menyerang sebelumnya serangga mutasi lainnya. Xiao Yu lari teriak Qin Yu, karena adiknya hanya diam langsung ditariklah tangannya.